البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Al-hadisul hadi wa samanun ba'da arba'imi'ah 481. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Rawahu Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, tali slipernya, dan neraka juga seperti itu. Tayyib, Allahul musta'an. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang dekatnya surga dan neraka. Apakah maksudnya kedekatan di sini adalah kedekatan hissi, yaitu secara fisikal, ataukah secara maknawi? Dijelaskan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tanwir, jelas yang dimaksudkan adalah kedekatan maknawi. Bukan betul-betul kita lihat di tali sendal kita mana neraka, mana surga, bukan. Tapi ini adalah apa? Kedekatan secara maknawiyah. Berarti kalau ini adalah maknawiyah, apa yang diinginkan di sini dijelaskan oleh Ibnu Battal di dalam tafsir beliau, di dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari. Ini maknanya adalah as-suhulah, masalah betapa mudahnya seseorang itu masuk ke dalam surga, sebagaimana betapa mudahnya seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yaitu apa? Banyak amalan-amalan yang kita tidak menyangka ternyata dia menyebabkan kita masuk ke salah satu dari dua tempat ini. Dan yang menguatkan ini, kata beliau, adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadisnya sahih, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan di lafaz. Dan hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan min yurdillah min ridwanillah rafa Allah Ta'ala darajatahu wa fi riwayatin adkhalahu al jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat yang dia tidak memperhatikan itu, tetapi ini mendatangkan ridha Allah, maka dengan itu Allah mengangkat derajat dia. Atau dalam riwayat yang lain, Allah masukkan dia ke dalam surga, sekedar ucapan. Demikian pula, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bidzalika fin nari ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Ada seorang yang mengucapkan kalimat yang dia tidak menyadarinya, yaitu tidak memperhatikan baik-baik, padahal itu adalah mendatangkan kemurkaan Allah, maka dengan sebab itu dia terhempas ke dalam neraka dalam jarak yang lebih jauh daripada antara barat dan timur. Padahal apa? Sekedar ucapan. Ini menunjukkan bahwasanya betapa mudahnya seseorang itu masuk ke dalam surga, dan betapa mudahnya seseorang itu masuk ke dalam neraka. Nah, dari sinilah kita tahu memang hadis ini adalah untuk targhib wa tarhib, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Hadis ini menggabungkan antara memberikan semangat dan sekaligus memberikan ancaman bahwasanya surga itu mudah. Asal kita memang rajin-rajin beramal. Ternyata amalan-amalan yang ringan pun mampu memasukkan seorang ke dalam surga. Seperti zikir sekitar subhanallah wa bihamdi, atau subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau yang menyebabkan semakin bertambah pohon kita di surga, subhanallahil azimi wa bihamdi, dan seterusnya. Banyak sekali. Sekedar ucapan istighfar, astagfirullah, tahu-tahu sekian banyak dosa boleh terhapus, dan seterusnya. Sekedar memberikan minum anjing, ternyata dengan niat yang sangat bagus dan ketulusan, ternyata seseorang itu yang dosanya sebesar itu boleh diampuni. Sekedar memotong jalan di jalanan yang mengganggu orang muslim, atau sekedar menghilangkan duri di jalan, ternyata menyebabkan Allah mensyukuri dia dan memasukkan dia ke dalam surga, dan seterusnya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu memang mudah untuk siapa, tetapi untuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah tentunya. Dan sebenarnya memang semuanya itu diberi kemudahan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah ketika mensyarah hadis ini, bahwasanya hadis ini
surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Demikian pula neraka, ini adalah mimbabit tamkini lil amal, yaitu memang Allah memudahkan setiap hamba untuk beramal. Baik. Mencuri atau berzina, naudzubillah, atau minum khamar atau berjudi. Kalau orang memang ingin, ternyata apa? Dia diberi kesempatan untuk mencoba. Walaupun tidak ada lagi mungkin undian kalau di Indonesia Purkas atau apa, nanti polisi datang. Ternyata orang mampu berjudi dengan cara paling mudah. Nah, tebak nanti yang muncul dari jalan itu bas apa? Bas yang begini atau bas yang itu, yang warna ini atau warna itu. Ternyata apa? Semuanya mungkin untuk dijudikan. Nah, tebak nanti ini baby ini dia nangis atau tertawa. Nah, kalau nangis saya dapat 100, kalau dia tertawa kamu dapat 100. Semuanya mungkin dijudikan. Semudah itu. Sebagaimana apa? Mencari surga pun mudah dengan apa? Amalan-amalan yang disebutkan tadi. Sekedar apa? Senyum kepada saudaranya ketika tengah berjumpa, maka ini juga sedekah. Ternyata apa? Menyebarkan salam itu juga menyebabkan apa? Allah menjadi cinta, kemudian apa? Dihukumi orang itu mukmin, kemudian masuk surga. Banyak sekali sebab-sebab. Baik. Makanya semua pensyarah mengatakan ini menunjukkan tentang apa? Betapa dimudahkannya amalan-amalan itu. Sekarang ada pertanyaan, tapi kenapa untuk sholat saya sulit? Padahal kalau saya ke stadion saya senang, bahkan bayar 30 pun saya siap. Tapi ke sholat yang tidak bayar apa-apa, bahkan apa? Ada ikonnya, bahkan kadang-kadang di situ ada air free atau pisang goreng free dan lain-lain. Kenapa? Susah saya ke sana. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada beberapa amalan yang di situ memang digantungkan kepada tekad seorang hamba. Kalau dia bertekad, maka apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia kepada yang mudah. Tapi kalau dia nggak bertekad, walaupun ini seringan apapun dia nggak akan mau. Hendaknya Anda bersedekah untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa. Aduh, sedekah itu susah. Saya mau kerja aja susah. Ya sudah, jangan sedekah 100, cukup 50 ringgit. Oh, ini mahal, ini untuk keperluan sendiri. Ya sudahlah, 10 sen. 10 sen pun penting, terutama nanti kalau begini, kalau gini. Ya sudah, ini saya kasih. Saya yang lebih dulu berhak. Jadi intinya adalah nggak mau beramal. Dikasih untuk apa? Kesempatan bersedekah malah untuk saya aja lah. Intinya adalah tidak mau beramal. Kenapa? Karena dia tidak ada semangat. Tapi kalau ada semangat, kata beliau, orang mukmin, kenapa dia mampu melakukan amalan yang aneh-aneh? Walaupun banyak berita kematian di waktu haji, kenapa orang masih tetap rela berdesak-desakan? Ini adalah kekuatan iman. Bahkan sudah pulang pun, oh saya pengen lagi lah. Apa yang menyebabkan itu? Bagi dia mudah, walaupun bagi orang lain itu susah. Baik, ini kembali kepada kekuatan iman. Sehingga apa? Menjadi mudah juga surga, menjadi apa? Dekat pula surga dan seterusnya. Sebagaimana sebaliknya, untuk kita, apa itu? Judi ke Las Vegas itu susah. Tapi ternyata untuk orang tertentu, dia ingin ternyata sampai juga ke sana. Ini memang mustahil. Tetapi apa? Semuanya mungkin. Akan dimudahkan untuk apa? Orang-orang yang memang menginginkan sesuatu. Memang kalau ada keinginan, ada jalan, kata orang-orang. Baik. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, cara menggambarkan kedekatan itu mungkin dengan berbagai cara. Tapi kenapa di sini Rasulullah SAW mempermisalkan dengan apa? Dengan tali sendal. Apa hikmah di balik ini? Dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, karena masalah dekat dan jauh ini cara mencapainya dengan apa? Dengan langkah kaki, dengan sa'yu. Dengan apa? Jalan cepat atau lari-lari kecil dengan langkah kaki. Sementara biasanya langkah kaki ini, kaki dikasih dengan apa? Dikasih dengan slipper. Maka disebutkan apa? Istilah dengan slipper. Kenapa nggak dikatakan lebih dekat daripada apa? Daripada peci kamu atau daripada saku kamu? Bukan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan tali sendal. Karena yang namanya amalan untuk mendekat ke suatu tempat ini rata-rata adalah dengan apa? Dengan langkah kaki. Nah, kaki ini yang paling dekat dengan, yang paling berurusan dengan dia adalah apa? Alas kaki dia itu. Ternyata dia lebih dekat lagi. Jadi, makanya di sini Rasulullah SAW menggambarkan itu dengan pola itu. Ini isyarat bahwasanya walaupun surga itu dekat, kalau kita diam ya nggak sampai. Kita memang harus mendekat dengan apa? Langkah-langkah kaki kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Idza ataitani shibran ataituhu, idza atani shibran ataituhu, apa itu? Dhira'an. Dengan cara datang, bukan diam saja. Kalau dia mendatangi aku 1 jengkal, aku akan mendatangi dia 1 hasta. Kalau dia mendatangiku 1 hasta, aku akan mendatangi dia 1 depa. Idza atani, apa itu? Yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia mendatangiku dengan jalan kaki, aku akan mendatangi dia dengan lari-lari kecil. Jadi memang harus ada langkah.
harus ada usaha. Berarti walaupun sedekat apapun tetap apa? Usaha harus ada. Walaupun surga sudah di depan apa? Wajah kita. Kalau nggak masuk ya nggak akan masuk kalau nggak berjalan. Berarti memang harus apa? Melangkah masuk. Maka tetap harus ada amal. Baik, karena apa? Kita bukan lagi seperti Nabi Adam, diciptakan sudah langsung dalam surga. Sekarang apa? Ada ujian dulu. Surga itu mahal. Baik. Berarti dari sini apa inti yang diinginkan di dalam hadis ini? Intinya adalah jangan sampai ada seseorang yang merasa zuhud terhadap amal soleh sekecil apapun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu itu tadi, Imam Ibnu Battal dan juga Imam Ibnu siapa itu? As-Sun'ani tadi, Ibnul Amir As-Sun'ani. Yaitu di sini Rasulullah SAW melarang kita untuk merasa zuhud, merasa tidak perlu dengan amalan walaupun kecil, walaupun hanya mampu memberikan sup kepada tetangga, atau sekedar memberikan permen, memberikan gula-gula, atau sekedar bahkan membantu dengan dengan tenaga. Tidak mampu dengan uang, bantu dengan tenaga. Itu semua ada pahalanya di sisi Allah, dan boleh jadi dengan sebab itu seseorang masuk surga. Sebagaimana dinukilkan Ibnu Hajar dari Ibnu Battal. Ibnu Battal langsung Anda lihat adalah di syarah beliau, yaitu tidak boleh seseorang itu merasa zuhud terhadap suatu amal soleh karena dia nggak tahu dengan amal soleh yang mana ternyata Allah Ta'ala merahmati dia. Sebagaimana tidak boleh seseorang itu meremehkan dosa karena dia tidak tahu dengan dosa yang mana ternyata Allah murka pada dia. Allahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.